Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mariatun, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini akan memaparkan tentang 3.1A8 koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Jerry, dan Bapak Ismail Marzuki sebagai Bapak pengajar praktik yang telah membimbing saya sampai ke modul 3.1. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi modul 3.1 ada dua. Yang pertama, calon guru penggerak dapat membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is bad, menurut Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apakah kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajarin saat ini? Kaitan antara kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajarin saat ini adalah tentang sebuah dilema etika. Keduanya memiliki tujuan yang baik, akan tetapi ada yang terbaik dari yang baik. Seorang guru yang mengajar atau melatih kecerdasan intelektual adalah baik, akan tetapi mengajar murid untuk melakukan hal atau nilai yang berharga atau utama jauh lebih baik, seperti mengajarkan rasa peduli, kasih sayang, suka menolong, berani, berjiwa besar, mampu mengendalikan dirinya atau karakter positif lainnya yang memiliki manfaat serta dapat diterapkan di kehidupan nyata dan menjadi bekal bagi kehidupan mereka. Dari kutipan tersebut bisa disimpulkan bahwa guru sebaiknya mengutamakan mengajarkan karakter atau budi pekerti murid agar dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Karena apabila karakter positif pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik, maka pengetahuan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan diserap oleh murid. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita karena nilai atau prinsip tersebut akan mempengaruhi kita dalam setiap pengambilan keputusan. Hendaknya ketika kita mengambil keputusan di sekolah berpegang pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Apabila berpegangan pada 3 unsur tersebut, maka keputusan akan memberikan dampak pada lingkungan karena terbentuk budaya positif. Dengan tumbuhnya budaya positif, maka akan membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan berakhlak mulia. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin atau guru harus mengambil keputusan yang tepat, berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Dari kutipan kalimat bijak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan proses menuntun murid dengan penguatan karakter dan norma-norma, sehingga generasi yang memiliki nilai moral dan nilai-nilai kebajikan. Di sini dituntun seni seorang guru untuk membentuk karakter murid yang memiliki kebajikan-kebajikan universal, sehingga diharapkan lahirlah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Prapta Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Prapta Triloka Ki Hajar Dewantara yang lebih dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ingmatio Mangunkarso, Teguh Handayani memberikan pengaruh yang besar dalam penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kita sebagai guru harus mampu menjadi panutan dan inspirasi bagi murid dalam setiap pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang kita hadapi. Keputusan-keputusan yang kita ambil setidaknya harus berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan terhadap permasalahan yang kita hadapi, tentunya akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita yakini, yang ada dalam diri kita, yang mungkin sudah menjadi bagian dari karakter kita. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai seorang guru untuk selalu memupuk nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif dalam diri kita, yang nantinya akan menjadi pertimbangan dan dasar terhadap setiap keputusan yang kita ambil. Ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Tujuan dari coaching adalah menggali potensi yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Keterampilan coaching akan sangat membantu apabila diterapkan kepada seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan. Dengan coaching yang dilaksanakan kepada seseorang, pengambilan keputusan akan dapat mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga hal tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional, terutama kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang guru. Semakin baik kemampuan guru dalam mengelola dan meyakini kemampuan kompetensi sosial emosional atau KSE, maka keputusan yang diambil juga akan semakin baik.
dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru atau seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, tentu akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pendidik tentunya akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh pendidik tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapinya. Apakah termasuk rujukan moral atau dilema etika? Apabila kasus yang dihadapi adalah termasuk rujukan moral, maka keputusannya sudah jelas kembali pada nilai-nilai kebenaran. Namun, apabila kasus yang dihadapi termasuk pada dilema etika, maka seorang pendidik harus menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan menggunakan 9 langkah pengujian keputusan sehingga keputusan yang diambil lebih baik dan bijaksana. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan-keputusan yang tepat yang diputuskan oleh seorang pemimpin tentunya akan diterima dan didukung oleh semua pihak dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi nantinya, dan hal ini yang kemudian akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman di sebuah komunitas. Ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentu, banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Di lingkungan sekolah saya, yang terdiri dari berbagai macam suku, ada suku Jawa, Sunda, Madura, dan suku Dayak, tentunya berisi bermasing-masing. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kepala sekolah untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, membuat keputusan yang bisa diterima dan didukung oleh semua pihak. Selama ini harus melewati berbagai pertimbangan dan diskusi yang melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga keputusan tersebut dapat diterima oleh semuanya. Yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil tentunya akan berpengaruh terhadap pengajaran yang kita lakukan. Keputusan yang kita ambil harus selalu berpihak kepada murid, sehingga kita bisa mewujudkan pengajaran yang memerdekakan murid. Setiap murid tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda. Untuk bisa memberikan pengajaran yang tepat terhadap keberagaman murid, tentunya kita harus melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid. Kemudian, setelah mengetahui kebutuhan belajar murid, selanjutnya kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Tugas seorang guru bukan hanya mengajarkan materi pada muridnya. Tugas yang lebih penting dari seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid-muridnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, keputusan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang guru yang selalu berpikiran positif tentu akan membuat murid-murid tersebut merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini
dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari modul 3.1 ini dan keterkaitannya dengan modul-modul lainnya adalah bahwa dalam mengambil keputusan, seorang guru harus mendasarkan keputusannya pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil oleh seorang guru harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara serta memiliki nilai-nilai positif. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Salah satu contohnya, guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir keberagaman yang dimiliki murid-muridnya. Guru juga harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik supaya keputusan yang diambil tepat dan bijaksana. Keterampilan coaching yang dimiliki seorang guru akan membantu guru dalam menguji keputusan yang diambilnya apakah sudah benar atau tidak. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang Anda di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya lebih memahami bahwa pengambilan keputusan terhadap suatu masalah harus didasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan yang diambil. Untuk membedakan kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral, kita harus mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Apakah kasus tersebut pilihannya benar salah, atau benar-benar. Apabila pilihan keputusan yang diambil benar salah, berarti kasus tersebut merupakan kasus bujukan moral, dan keputusannya pun sudah jelas, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Namun, apabila pilihan keputusannya adalah sama-sama benar, maka kasus tersebut merupakan dilema etika. Untuk mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika, kita harus menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan diuji dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan hal-hal di luar dugaan. Hal-hal di luar dugaan saya bahwa ternyata keputusan harus diuji dengan 9 langkah agar keputusan tersebut tercapai keputusan yang tepat. Ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apakah bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Saat itu, paradigma yang saya hadapi adalah keadilan lawan rasa kasihan, dan pengambilan keputusan yang saya lakukan saat itu dengan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Bedanya dengan apa yang saya pelajari di modul 3.1 ini adalah pada saat saya mengambil keputusan hanya menggunakan pertimbangan intuisi saja. Ternyata, setelah saya mempelajari modul ini, pengambilan keputusan itu harus menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep pengambilan keputusan yang saya pelajari di modul ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa pada proses pengambilan keputusan yang saya lakukan nantinya. Jika sebelumnya pengambilan keputusan yang saya lakukan hanya menggunakan pertimbangan intuisi,
Setelah mempelajari modul ini, tentunya pengambilan keputusan yang saya lakukan akan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang terakhir, yang ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini membahas tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil akan lebih diterima oleh semua pihak. Menurut saya, mempelajari topik ini ada hal yang sangat penting. Sebagai individu atau sebagai pemimpin, kita selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang mengharuskan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga sangat tepat apabila kita mempelajari modul ini. Keterkaitan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul-modul lainnya. Keterkaitan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul 1.1 adalah pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Praptap Triloka, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Keterkaitan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul 1.2, yaitu bahwa pengambilan keputusan akan sangat mendukung nilai dan peran guru dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Keterkaitan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul 1.3, bahwa kemampuan guru dalam mengambil keputusan terkait penyusunan visi guru yang mendukung terwujudnya siswa dengan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul 1.4, yaitu saat mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus menghasilkan budaya positif, baik itu dalam proses maupun hasil akhir keputusannya nanti. Keterkaitan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul 2.1, yaitu seorang guru harus bisa mengambil keputusan dalam menyusun pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul 2.2, saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus dalam kesadaran penuh, tanpa ada dorongan dari siapapun. Keterkaitan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul 2.3, yaitu bahwa teknik coaching bisa digunakan seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan. Demikian koneksi antar materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin modul 3.1 ini. Semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.